ini entah karena gue emang trust issue atau gue tuh kebanyakan denger cerita orang yang baik, yang berusaha nolong orang lain, tapi malah dimanfaatkan atau ditipu. Jadinya gue tuh dulu pernah sangat-sangat hitungan orangnya. Gue tuh gak mau ngebantuin orang lain, biarpun gue bisa. Tapi gue mau kasih saran, kalau lo bisa bantuin orang, lo emang mampu, lo emang punya sesuatu untuk dikasihin ke orang, please just do it. Gak usah banyak mikir. Karena gue udah membuktikan itu sendiri, kalau gue itu mempermudah hidup orang lain, hidup gue juga jadi jauh lebih mudah. Somehow tuh ada aja gitu berkatnya. Ada aja saat gue kesusahan, ada juga yang mau nolong gue dengan senang hati. Itu dimulai saat gue jadi orang yang gak hitungan. Dulu gue tuh mikir kalau misalkan ada orang minta sesuatu ke gue atau minta tolong ke gue tuh bakal mikir, lah, gue mendapatkan ini semua dengan kerja keras dan usaha gue. Masa orang lain minta ke gue dengan cuma-cuma? Kalau gue bantuin dia bisa kasih apa ke gue? Lah, kalau gue ngasih berarti gue rugi dong. Dan gue mau kasih tahu lo bahwa semua mindset itu salah. Pertama, kalau misalkan lo membantu orang lain, siapa tahu itu tuh emang rezeki dia. Paham gak? Siapa tahu emang Tuhan tuh menjadikan lo saluran berkat. Jadi emang dititipin lewat lo, tolong dikasihin gitu. Kita tuh jadi kurirnya Tuhan gitu. Dan dengan begitu berarti ya hidup kita tuh berharga, hidup kita tuh berguna gitu buat orang lain. Kedua, misalkan kita udah ngebantuin orang, terus dia tuh malah nipu kita atau malah jadi manfaatin kita. Apakah kita rugi? Sebenarnya enggak juga. Karena gue percaya, gue tuh orang yang paling percaya kalau kita dijahatin orang, kalau kita kecopetan, kecurian, dimanfaatin orang atau segala macam, itu tuh kita lagi buang sial. Itu tuh kayak seakan-akan ya kita pegang benda segini, terus sama Tuhan diambil gitu lewat orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa nerima berkat yang baru, yang mungkin lebih besar. Kalau kita megang yang kecil ini, nggak kita lepasin, kita nggak bisa megang yang lebih besar. Paham gak sih? Itu mindset itu tuh mengubah hidup gue banget. Dan gue ngerasa gue sekarang lebih enteng untuk bantuin orang. Gue tuh nggak pilih-pilih. Pokoknya kalau misalkan ada orang minta tolong ke gue dan gue bisa gitu, gue nggak people pleaser ya. Jadi kayak gue juga melihat kondisi gue bisa bantu nggak, gue punya nggak, gue nggak akan maksain diri. Kalau gue emang bisa bantu, gue akan bantu tanpa mikir. Semenjak gue mempraktekkan itu, semenjak gue nggak hitungan, semenjak gue mikir kalau gue bisa ngasih sesuatu yang kecil, siapa tahu ini tuh emang space yang Tuhan mau gue punya gitu. Kalau gue punya space ini, gue bisa menampung berkat yang lebih besar gitu. Itu gue ngerasa banget setelah punya mindset itu. Pertama, saat gue kehilangan sesuatu, saat gue kecopetan, ditipu orang atau apapun, gue gak sakit hati sama sekali. Ini aneh banget, untuk orang yang pendendam kayak gue gak sakit hati sama sekali kalau gue ketipu atau kecopetan. Karena gue percaya nanti itu pasti ada lagi gitu, dapat berkat yang lebih besar lagi. Kedua, kalau misalkan dia orang lain sampai nipu kita, orang lain sampai mencuri dari kita, memanfaatkan kita, emang siapa tahu emang dia tuh sebutuh itu, paham gak sih? Emang siapa tahu ya benar itu tuh berkatnya dia, dan dia lagi super kesusahan, dan mungkin dia tuh bisa dapat ilhamnya sendiri. Terus saat dia sadar, oh ini tuh salah, harusnya nggak boleh begini, harusnya nggak boleh begitu, terus dia siapa tahu ya dia tobat, terus dia malah melakukan yang lebih lagi gitu. Dia bakal bagi-bagiin lagi ke orang yang lebih membutuhkan lagi gitu. Jadi itu kebaikan tuh nggak akan berhenti, nggak akan putus. Gue ngerasa hidup gue tuh jadi meaningful, gue ngerasa hidup gue tuh berguna gitu. Terus gue ngerasa banget ini ya, gue sangat ngerasa banget karena gue nggak pamrih, gue nggak mikirin saat gue mau bantu orang, saat gue mempermudah hidup orang. Gue ngerasa orang-orang juga ke gue tuh jadi nggak pamrih. Gue tuh ngerasa dideketin dan diketemuin sama orang-orang yang siap membantu gue, siap menolong gue, dan gak pernah mikir 2 kali gitu untuk bantu gue. Dan gue merasa sangat terbantu gitu. Semakin gue dibantu sama orang lain, semakin gue juga pengen ngebantu orang lain. Kenapa? Karena gue ngerasa enak banget di saat lu lagi susah, lagi bener-bener kepepet, terus ada yang bantuin, ada yang peduli, ada yang ngasih secara cuma-cuma. Itu tuh enak banget, luar biasa. Ya jadinya apa ya intinya? Gue cuma mau share aja sih. Itu mindset yang itu adalah keputusan terbaik untuk punya mindset tersebut di hidup gue. Karena gue ngerasa berkat gue tuh
gampang banget ngalirnya gitu. Gue bisa bantuin orang, tapi berkat gue juga nggak habis-habis gitu. Sedangkan dulu saat gue pelit, saat gue hitungan, gue tuh ngerasa berkat gue tuh mandek di situ-situ aja. Gue nggak kasih ke orang tuh nggak ada yang kasih lagi ke gue gitu, karena nggak ada space-nya anyway. Kayaknya gue tuh nggak bisa menampung kebaikan lain kalau gue nggak kasih kebaikan yang gue punya sekarang gitu. And I want to thank my parents, karena mereka itu, ya gue bisa bilang mereka adalah salah satu contoh hidup, contoh nyata orang-orang yang suka ngebantuin orang lain gitu. Papi mami gue sangat-sangat suka ngebantuin orang lain. Mereka sangat suka volunteer, mereka sangat suka bagi-bagi gitu. Jadi ya gue melihat contoh hidup gitu. Ada orang di sekitar gue yang tidak pernah kekurangan hanya karena memberi. Justru dengan memberi malah bikin mereka happy gitu, malah bikin mereka seneng, bikin mereka jadi banyak teman, malah jadi banyak berkat gitu. Ya udah segitu aja, bye. Terus kalau mau ngobrol sama gue di Instagram ya, tapi banyak juga DM yang masuk ke hidden request. Jadi mungkin setelah follow kalian harus komen-komen juga gitu, kasih tahu ke aku DM gitu-gitu deh. Oke, see you.